Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Imel dan Naomi Simangunsong dengan NIM 230442105. Jadi di sini tuh saya ditugaskan untuk membuat review buku dalam bentuk video yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah Pancasila yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Yusuf, SPD MSI CATP. Nah, oke langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini saya tuh ingin nge-review buku dari buku yang berjudul Demokrasi di Tangan Netizen. Nah, ini dia bukunya, Demokrasi di Tangan Netizen. Yang dimana ini ditulis oleh Dr. Insinyur Fayakun Andriadi. Nah, jadi di buku ini tuh apa ya, ada kata pengantar sedikit kayak misalnya, jadi di buku ini studi tentang demokrasi era digital masih berada di fase awal pertumbuhannya. Literatur yang ada lebih banyak mengulas pengalaman di negara-negara demokrasi maju. Buku karya Fayakun Andrian ini nih memberi sumbangan amat penting bagi literatur tentang demokrasi era digital di negara demokrasi awal, khususnya di negara berpenduduk mayoritas muslim nih teman-teman. Jadi penulis juga atau Fayakun sendiri itu secara rinci mengurai mekanisme partisipasi publik melalui media sosial dan implikasinya terhadap kompetisi demokrasi di Indonesia. Buku ini itu bacaan wajib bagi para peneliti politik Indonesia kontemporer, politisi, dan pejabat publik Indonesia. Jadi buku ini tuh recommend banget ya teman-teman buat dibaca. Oke, buku ini tuh memotret fenomena demokrasi digital di Indonesia dari dua sisi nih teman-teman. Teoretik dan praktik, konsepsi dan implementasi. Buku ini merupakan buku seri pertama yang mengupas fenomena demokrasi digital dalam perspektif teoretik atau konsepsional. Di sini penulis tuh mendudukan secara ajak basis teoretik demokrasi digital, lebih spesifik lagi basis teoretik partisipasi politik digital. Basis teoretik ini tuh penting agar fenomena demokrasi digital memiliki landasan yang legal untuk mendarat di bandara studi ilmu politik, termasuk studi ilmu politik di Indonesia, sehingga ke depan ini bisa menjadi salah satu fokus studi yang kian dinamis dan diminati nih teman-teman. Terus juga dari buku ini sendiri tuh ada beberapa tokoh ya, tapi yang saya ambil tuh dari tokohnya Daniel Bell. Nah, si Daniel Bell ini tuh dalam bukunya yang berjudul The Coming of Post-Industrial Society tahun 1973, dia berkata gini, jika modal dan tenaga kerja adalah ciri utama masyarakat industri, maka ciri masyarakat pasca industri adalah informasi dan pengetahuan. Yang dimana ternyata akurasi ramalan Bell ini terbukti valid gitu ya setelah sekitar 30 tahun benar adanya itu. Yang dimana juga maksud dari Bell di sini itu bahwa kekayaan sebuah negara nggak lagi diukur dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tapi sumber daya informasi dan sumber daya pengetahuannya. Jadi teman-teman paham kan? Jadi intinya gini dah, si Daniel Bell ini tuh ngejelasin kalau misalnya dia kayak apa ya, memprediksikan lah, kayak misalnya dia ngeramal nih pas di tahun 1973 tuh di bukunya tuh dia bilang kalau misalnya nanti kedepannya dunia tuh pasti bakal lebih mengedepankan informasi dan pengetahuan gitu, bukan lagi lewat tenaga fisik kita gitu. Jadi yang dipakai tuh lebih ke logika. Pokoknya kayak misalnya pasti ada kayak teknologi baru, varian-varian baru gitu teman-teman. Oke, terus juga menurut saya nih buku ini punya banyak kelebihan ya buat dibaca sama teman-teman sekalian. Mungkin salah satu kelebihan yang paling signifikan dari buku ini tuh dia mampu gitu ya untuk menguraikan gimana sih sebenarnya teknologi di balik media sosial berdampak ke politik dan masyarakat. Di sini penulisnya tuh ngejelasin gitu kalau algoritma ini cenderung memperkuat polarisasi opini dengan menampilkan konten yang sesuai dengan kecenderungan dan pandangan yang sudah ada, menciptakan lingkungan informasi yang terfragmentasi juga. Ini tuh tidak hanya mempengaruhi cara kita menerima informasi politik, tapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan politik secara keseluruhan. Tapi kalau misal kan pastinya juga buku ini punya kelemahan ya teman-teman. Dilihat buku ini juga tuh memiliki kelemahan yang gimana menurut saya buku ini cenderung lebih banyak mengulas bagaimana teknologi ataupun platform media sosial gitu dapat memobilisasi massa untuk tujuan kehidupan yang lebih maju. Menurut dari yang saya baca, buku ini tuh masih kurang mendalami sekali lah gitu yang dimaksud dengan demokrasi di era sekarang tuh gimana. Intinya tuh buku ini lebih berfokus pada teknologinya, bukan mendalami banget bagian demokrasinya. Ngerti kan ya teman-teman? Tapi walaupun demikian, bukan berarti buku ini nggak bahas sama sekali bagian demokrasi di era sekarang ya teman-teman. Buku ini tuh tetap ngebahas tentang demokrasi di era sekarang tuh gimana gitu. Cuma ya menurut saya pembahasannya lebih condong ke teknologinya gitu, bukan ke demokrasinya gitu ya. Terus juga
Intinya secara keseluruhan buku ini tuh adalah sumber yang berharga bagi mereka yang tertarik dengan peran teknologi dalam politik. Namun untuk tetap relevan dan komprehensif di era demokrasi digital yang terus berubah, buku ini tuh perlu perlu terus diupdate lah gitu dengan memperdalam analisisnya dan menyediakan panduan praktis bagi pembuat kebijakan serta masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan yang muncul gitu teman-teman. Jadi mungkin em, segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang review dari buku Demokrasi di Tangan Netizen ini. Cukup bagus sih bukunya. Aku juga betah bacanya dan semoga teman-teman yang ingin berminat baca buku ini boleh langsung dibaca aja. Eh, Dia enak kok, bukunya bisa mudah, cepet, bahasanya juga nggak rumit-rumit banget, cuma teman-teman diminta harus stay fokus waktu ngebacanya gitu ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih, sampai jumpa.